كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق Allahul Azim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, menurut Al-Faryadi dan Ibnu Hatim, bersumber dari Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Tatkala Rasulullah sedang sakit, tiba-tiba terdengar pertentangan kedua suku tersebut, bentrok fisik dengan cara jahiliyah. Meski Rasulullah dalam keadaan sakit parah, beliau tetap berusaha mengeraikan pertentangan kedua suku tersebut. Sikap Rasul ini, hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah tergambar pada ayat tadi. Karena untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, yang harus kita tingkatkan adalah yang pertama, peningkatan toleransi, mendorong masyarakat untuk memahami dan menerima perbedaan budaya, etnis dan agama. Yang kedua, saling pengertian, interaksi antar budaya dapat meningkatkan pemahaman antar kelompok dan mengurangi prasangka. Yang ketiga, kerjasama lintas budaya, masyarakat multikultural dapat menciptakan peluang kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana hadirin sepakat? Alhamdulillah. Oleh karena itu, mulai detik ini, mari kita satukan langkah, satukan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tetapi harus saling melengkapi dan menghargai. Mari kita jalin ukhuwah di negara kita ini, meski kita berbeda suku, beristiadat, maupun organisasi dan partai pilihan. Tapi kalau satu akidah, tidak boleh saling menghina, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Karena dengan perbedaan itulah kita bisa berjaya. Dari seluruh uraian yang dapat kami sampaikan tadi, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat multikultural merupakan karunia ilahi yang patut kita syukuri dalam menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Bersama
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Hari ini hari yang indah, Situan dan Situan, Titi Kabupaten Banjar mendapat berkah, wujudkan persatuan dan kesatuan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin kita break dulu selama 5 menit.
Dari tanggung jawab aja kayak gitu. Ayo dia punya kisah anu. Kayaknya mau ke habis dikira penontonnya sedikit. Ya Pak, asal jangan 2-3 sih kok orang ini tuh monopoli menang. Kalau poligami ini, kalau poligami yes. Menghadap kita aduh. Pas ini deh. Oh, datang habis yang tapi Jam 12. kami tunggu orang itu kan. Coba.
Lagi istirahat. Belum selesai istirahat. Bentar lagi mulai. 5 menit ya. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin dan undangan yang berbahagia, acara kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, kami panggil peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S006 untuk menempati pentas. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Thomas Likola, seorang pakar psikologi pendidikan asal Amerika Serikat, penulis buku fenomenal tentang pendidikan karakter. Dalam bukunya yang berjudul Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, beliau menyatakan bahwa tanpa karakter yang baik, prestasi akademik saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Betapa banyak orang-orang hebat namun terjerat maksiat. Banyak orang-orang cerdas intelektual namun akhirnya terjerat maksiat. Skandal korupsi yang marak di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi, seperti yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa sejak Januari hingga akhir Desember 2024, KPK telah mencatat 163 orang tersangka dan 61 diantaranya adalah pejabat negara eselon 1 sampai 4. Fenomena tersebut, hadirin, membuktikan bahwa masih gagalnya implementasi pendidikan karakter di Indonesia.
indikator kegagalan itu makin jelas terlihat akhir-akhir ini. Aksi bullying merenggut nyawa santri, siswa mengancam membunuh gurunya, guru membunuh siswa karena ejekan yang dilontarkannya. Bahkan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur oleh kakak kelasnya. Ini menunjukkan bahwa gagalnya keluarga sebagai institusi pertama yang harus menanamkan pondasi agama dan etika. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ruah ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan 64 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 19 halaman 5060 memaknai ibadur rahman dengan hamba dari yang maha pemurah yang
akhirnya menjadi uswah. Kalimat yamshuna 'alal ardh dimaknai berinteraksi dengan sesama manusia. Sedangkan kata hauna dalam kitab I'rabul Qur'anil Karim jilid 3 halaman 27 dimaknai berinteraksi dengan ramah, santun, dan penuh toleransi. Karakter ini hadirin tentu sejalan dengan cita-cita pendidikan karakter yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan individu berakhlak mulia dan bertoleransi, bukan mencetak siswa yang doyan berkelahi, suka mengintimidasi, hobi memprovokasi, apalagi membuli. Namun, apa yang justru terjadi di lingkungan pendidikan kita saat ini? Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih dibayangi oleh 3 dosa besar, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat bahwa di sepanjang tahun 2024 yang lalu telah terjadi 36 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Sebanyak 141 peserta didik menjadi korban dan pelakunya adalah orang dalam. Lalu siapa lagi yang bisa kita percaya untuk mendidik generasi bangsa jika guru sudah tak mampu menahan nafsu, kepala sekolah sudah tidak amanah, pembina asrama tak dapat lagi dipercaya, penjaga sudah jadi pemangsa. Ini menunjukkan betapa sombongnya manusia, IQ-nya tinggi, tetapi akhlaknya hina, nafsunya berkuasa hingga tega menzalimi anak didiknya. Sungguh ini sangat jauh dari sifat ibadur rahman hadirin. Selanjutnya kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 19 halaman 128. Ajabuhum bil ma'ruf minal qaul. Jika orang jahil mengganggumu, maka jawablah dengan perkataan yang baik. Ini berarti bahwa pentingnya sifat sabar agar anak muda mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mudah terprovokasi, berkelahi, dan membuli. Inilah yang dicontohkan Rasulullah bahkan ketika dihina dan disakiti, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Rasulullah. Beliau mengenakan selendang Najrani yang kasar tepinya. Lalu seorang Arab Badui datang dan menarik selendang itu dengan keras hingga aku melihat bekas tarikan itu di leher Rasulullah. Ya Habib. Kemudian Arab Badui berkata, "Hai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi harta oleh Allah yang ada padamu." Lalu Rasulullah menoleh kepadanya, tersenyum, dan memerintahkan agar dia diberi harta.
Allah. Betapa hebat beliau mengendalikan emosinya, mampu menjaga ucapan karena selalu menjalin komunikasi dengan ilahi. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Inilah tujuan utama pendidikan Islam, hadirin, yakni selalu mendekatkan diri kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Demikian yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 10. Lalu hadirin, karakter apa saja yang harus ditanamkan oleh keluarga untuk mendukung penguatan jati diri anak bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 berikut lantunannya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379 menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang salah satu ketaatan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya sebagai pembentuk jati diri. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Salat adalah keutamaan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Selain itu, kita juga harus mencontoh bagaimana Nabi Yakub mendidik Yusuf, Nabi Ibrahim mendidik Ismail, Nabi Zakaria mendidik Yahya, dan Luqman mendidik anaknya, sehingga fungsi ayah akan terasa sangat berarti. Anak-anak akan kehilangan jati diri jika ayahnya tak peduli. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan dalam syarahan kami, penguatan pendidikan karakter harus dimulai dari hangatnya hubungan orang tua dan anak di dalam keluarga,
tanamkan sifat sabar ke dalam dirinya, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang taat beribadah, pandai bermuamalah. Orang tua sebagai madrasatul ula, memberi teladan dan dasar agama. Lingkungan sekolah, tempat menumbuh kembangkan etikanya. Jika kedua komponen ini bekerja sama, maka kami yakin, insya Allah, karakter mulia akan menjadi jati diri anak bangsa. Mari anak-anak Indonesia belajar agama sejak dini agar tumbuh karakter Qur'ani. Kita jadi generasi yang memiliki jati diri untuk kejayaan NKRI. Mari tanamkan budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Ya salam. Cukup sekian cerahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami panggil peserta Musobaqah Syarhil Quran Fitri dengan nomor peserta S007 untuk menempati pentas. Peserta Musobaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S007 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Peserta Musobaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S007 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
الذي جعل الإسلام طريقا سويا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Dampak teknologi yang semakin canggih saat ini bukan hanya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia saja, melainkan juga menyebar luas hingga ke berbagai belahan bumi. Ia bagaikan pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan nilai negatif, tergantung siapa yang menggunakannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi Gen Z. Berita tentang seks bebas, kematian karena miras, narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya pada kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Hal ini terbukti dengan adanya survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2023 menjelaskan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang, dengan peningkatan signifikan pada kalangan generasi muda. Ditambah lagi, dikutip dari data BKKBN pada tahun 2024 menjelaskan bahwa banyaknya remaja Indonesia yang telah melakukan hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan. Betul hadirin? Kejadian ini terjadi pada generasi muda Indonesia, remaja yang digadang-gadangkan akan menjadi pemimpin di masa depan. Nyatanya hingga kini masih terhanyut di dunia yang fana. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memperbaiki dekadensi di negeri ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan syarahan Al-Quran ini, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita
Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kitab tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwa makna al-albab pada surah Shad ayat 29 adalah bentuk jamak dari lub yang artinya akal. Maksudnya, Allah memberikan pelajaran Al-Quran bagi siapapun yang memahami kandungan Al-Quran. Selain itu, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pelajaran-pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin rahimakumullah, kuat arus teknologi saat ini banyak membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, apalagi generasi muda. Kita menyadari kita tidak mampu untuk menghentikan laju arus internet, maka kita harus mampu membangun fondasi keimanan serta filter yang kuat untuk menyaring kuatnya arus budaya asing. Bukankah sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar menghunjam ke bumi? Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cina yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus musuh. Ternyata hadirin, setelah sekian ratus tahun, tembok tersebut berhasil ditembus musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina pada saat itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Hal inilah hadirin yang memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya pendidikan karakter bagi sebuah negara. Lantas, bagaimana caranya agar kita dapat memperkuat pendidikan karakter di negeri ini? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan hakim yang wajahnya bercahaya, muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Bukankah sudah jelas bagi kita semua, Rasulullah adalah teladan yang sempurna untuk kita semua. Beliau bukan hanya memberi contoh bagaimana akhlak yang baik kepada Allah, tetapi juga kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dengan membentuk lingkungan yang religius, dengan menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, serta mempelajari Al-Quran dan hadis, maka siapapun bisa memiliki akhlakul karimah. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia akan menjadi orang yang baik. Selain itu, yang perlu kita ingat bahwa orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap anak tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa karakter
orang tua yang sehat secara fisik maupun psikis tentu saja akan menciptakan penerus bangsa yang brilian dan kuat. Bukankah generasi emas yang akan mensukseskan pembangunan nasional dapat terbentuk dari orang tua yang tidak kalah hebat? Oleh karena itu, sangat penting bagi sepasang orang tua agar memiliki fisik yang sehat, emosional yang stabil, dan spiritual yang kuat, agar anak-anak yang terlahir terhindar dari kecacatan fisik maupun mental. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang telah kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa jati diri bangsa sangat ditentukan oleh generasi yang berkarakter kuat. Ayo bangun penguatan pendidikan bangsa. Jati diri bangsa kita ada di tangan kita. Ayo bangun penguatan pendidikan bangsa. Jati diri bangsa kita ada di tangan kita. Semangat juang yang membara, tanamkan harapan. Satukanlah langkah kita untuk masa depan. Melangkah bersama-sama penuh keyakinan. Bersatu dalam bekerja membangun negeri tercinta. Bersatu dalam bekerja membangun negeri tercinta. Dan untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan berakhirnya penampilan peserta musabaqah Syarhil Quran nomor peserta S007 tadi, maka musabaqah kita istirahatkan dan akan dimulai kembali pada pukul 13.30 WITA. Diharapkan para peserta agar tidak terlambat untuk datang ke sini. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Hakim dipersilakan menuju ruang istirahat. Mohon perhatian untuk penonton yang menyaksikan dan memiliki kupon door prize agar bertahan sebentar karena Ketua Koordinator Cabang Syarhil Quran akan mencabut kupon bagi yang beruntung. Sekali lagi untuk penonton yang menyaksikan dan memiliki kupon door prize
agar bertahan sebentar karena Ketua Koordinator Cabang Syarhil Quran akan mencabut kupon bagi yang beruntung. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli HS SAG MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih atas keberkenan hadir di acara ini, maka panitia menyiapkan 7 buah door prize. Artinya tidak semua peserta mendapatkannya. Menuntun MTQ di Martapura. Cakep. Jangan lupa bawa keluarga. Cakep. Amun dasar rajakinya kada cagar kemana juga. Istirahat dulu guys ya. Oke, makasih yang sudah nonton. Kenapa ini? Terima kasih yang sudah nonton. Istirahat dulu, Jan. Assalamualaikum. Bye bye.